Halo, selamat malam. Selamat datang di channel hiburan Ngoyang Wong. Jadi channel ini adalah membahas tentang seputar dunia wayang, ya, seluk beluknya dan sebagainya akan kita bahas satu persatu. Oh ya, yang baru gabung jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, siapkan kopi dan biasa rokok. Iya, sesuatu yang sepertinya wajib bagi saya, kopi, rokok. Oke, karena malam ini spesial, kita akan membahas tentang Tuhan. Ya, Tuhan di dalam kewayangan. Gimana ini ya? Ya apa sih? Ya, akan kita bahas setelah yang satu ini, ya. Baiklah, sebelum kita membahas Tuhan di dalam kewayangan, kita bahas satu persatu Tuhan di dalam kitab-kitab yang sudah kita kenal sekarang ini. Baik, untuk yang pertama kita mengenal kitab Taurat, ya. Bisa juga disebut Torah, ya, Torah. Bagaimana di dalam kitab Torah? Bagaimana sebutan nama Tuhan? Ternyata di dalam kitab Torah Tuhan itu menyebut dirinya, aku adalah aku, begitu. Jadi baru tahu. Ya, sama, saya juga baru tahu. Jadi ternyata di dalam kitab Taurat atau Torah itu nama Tuhannya adalah aku adalah aku, yang menciptakan bumi, langit beserta isinya, dan juga menciptakan manusia. Di dalam kitab Torah atau Taurat, Tuhannya juga satu, tidak ada duanya. Oke, kita catat itu, ya. Oke, kitab kedua yang akan kita bahas malam ini yaitu kitab Zabur, atau kalau orang Islam menamakannya Mazmur, begitu, ya. Iya, kitab Zabur ini atau Mazmur ini Tuhannya juga satu. Namanya adalah El Elohim, atau disebut Yahweh atau YHWH dalam bahasa Indonesia, seperti itu. Nah, sama seperti di Taurat tadi, di dalam Zabur El Elohim ini
adalah pencipta langit dan bumi beserta isinya dan menciptakan manusia. Oke. Dua kitab sudah kita sampaikan Tuhannya. Kita lihat nanti kitab selanjutnya. Oke. Kitab ketiga yaitu kitab Veda. Nah, ini yang akan berhubungan dengan dunia kewayangan. Kitab Veda ini untuk agama Hindu. Kitab ini yang terutama bagi orang-orang Hindu yang pertama loh ya, ini yang pertama adalah bagi orang-orang India di daerah India sana. Nah, bagaimana di dalam kitab Veda ini menyebut Tuhannya? Ada banyak sebutan ya ini. Jadi ada Sang Hyang Widiwasa, itu sebutan untuk Tuhan. Ada Batara. Batara itu nama lain dari Sang Hyang Widiwasa. Nah, di dalam kitab Veda ini kita mengenal Nirguna Brahman dan Saguna Brahman. Ini juga sebutan untuk Tuhan di dalam kitab Veda. Jadi Batara inilah yang menciptakan bumi dan langit beserta isinya, dan hanya satu. Oke, sudah 3 kitab kita menyamakan Tuhan di sana satu, dan di dalam kitab Veda ini akan terhubung nanti ya dengan dunia kewayangan yang kita bahas. Oke. Oh ya, jangan lupa subscribe dulu yang belum subscribe, like, komen untuk channel hiburan ini, channel yang khusus membahas tentang wayang dan seluk-beluknya. Oke, kitab keempat yang akan kita bahas malam ini adalah Injil. Kitabnya umat Nasrani atau Kristen atau Katolik gitu. Di dalam kitab Injil pun sama dengan kitab-kitab sebelumnya tadi, Tuhannya satu, namanya Allah. Tuhan yang menciptakan bumi dan langit beserta isinya dan menciptakan manusia. Oke? Kitab ke-5 yaitu Al-Quran, kitabnya umat Islam, kitabnya Kanjeng Sunan Kalijogo, yang di dalam kewayangan sangat terhubung karena Kanjeng Sunan Kalijogo adalah yang memanfaatkan
dunia wayang bagi siar-siar beliau saat itu. Oke, di dalam Al-Quran Tuhannya juga hanya satu, namanya Allah. Allah yang menciptakan bumi dan langit beserta isinya dan menciptakan manusia. Jadi dari 5 kitab dengan masing-masing satu Tuhan dengan nama yang berbeda, dapat kita simpulkan ya apa? ya kita simpulkan, memang kita simpulkan bahwa Tuhan itu di mana-mana. Manusia menyebutnya itu dengan nama yang berbeda, namun satu gitu. Nah, bagaimana nanti dengan Tuhan di dalam wayangan? Kita bahas setelah ini. Kopi dulu, rokok. Kita bahas setelah ini. Oke?